Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Nah teman-teman, di video kali ini tentunya Bunda mau sharing lagi seputaran warung. Nah buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya. Nah oke teman-teman, jadi di sini Bunda mau sharing tentang harga bahan pokok yang sekarang pada naik ya teman-teman. Gimana sih caranya kita menyikapi sebagai pedagang ya kalau misalnya bahan pokok itu pada naik. Terus gimana caranya di saat bahan pokok itu pada naik tapi warung kita tuh tetap komplit. Nah jadi jangan di skip ya teman-teman, jadi wajib banget nonton sampai selesai supaya kita juga sama-sama tahu sebagai pedagang ataupun pembeli ketika sembako naik itu kita nggak kaget gitu ya teman-teman. Nah info-info harga seperti ini juga penting ya, apalagi buat kita para pedagang ya. Kalau misalnya kita ketinggalan dengan update harga sembako, maka juga kita akan salah memberikan harga kepada pembeli gitu. Maka dari itu kalau misalnya kita habis belanja, kita harus rajin-rajin ngecek nota belanjaan kita ya teman-teman, jadi biar supaya kita juga tahu updatean harga terbaru belanjaan kita ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita sampai salah ngasih harga ya, kita juga nanti yang akan menanggung kerugiannya ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar teliti dengan updatean harga sembako ataupun harga-harga dagangan kita yang pada naik. Nah menyikapi harga-harga yang pada naik, di sini Bunda mau ngomongin soal beras ya teman-teman. Jadi Bunda ini habis order beras, jadi biasanya kalau 1 juta itu dulunya bisa dapat 4 karung, sekarang udah nggak dapat ya teman-teman. Jadi 3 karung aja udah 1 juta lebih. Jadi per karungnya atau per 25 kilonya itu udah hampir 350.000 ya teman-teman. Nah di situ aja udah berasa banget ya, kita sebagai penjual itu udah kayak berasa gitu di satu barang aja gitu. Makanya gimana sih caranya menyikapi harga bahan pokok yang semakin tinggi, dan kita juga sebagai penjual itu berusaha untuk melengkapi barang dagangan yang ada di warung kita gitu ya teman-teman. Dan untuk Bunda sendiri sekarang ya, kalau misalnya dulu modal 1 juta bisa dapat 4 karung, tapi sekarang udah nggak dapat lagi, ya udah Bunda ikutin aja gitu ya teman-teman. Jadi kayak lebih berkurang gitu ya. Dulunya 1 juta dapat 4, sekarang 1 juta dapat 3, itu pun masih nombok berapa rupiah lagi gitu ya teman-teman. Ya udah diikutin aja gitu. Yang penting barang-barang yang di warung kita tuh tetap lengkap, tetap ada gitu. Apalagi barang yang paling laku jangan sampai nggak ada gitu ya teman-teman. Nah di sini juga yang mau Bunda bahas soal gula ya teman-teman. Nah gula itu dulu juga Bunda tuh kalau misalnya beli 1 karung gitu, itu masih bisa 500 sekian, 600 sekian. Sekarang pun udah nggak dapat ya teman-teman. Jadi udah 800 lebih dan mendekati 850 juga. Nah sekarang kalau misalnya dulu bisa beli 100 kilo dengan totalan misalnya sekitar 1 juta lebih udah dapat 100 kilo. Sekarang 800 lebih mendekati 900 baru dapat 50 kilo. Nah itu termasuk kayak kita tuh mengurangi belanjaan dagangan kita gitu ya teman-teman, dengan uang yang sama. Misalnya kita punya modal 1 juta, biasanya bisa dapat segini, tapi sekarang udah nggak dapat lagi dengan total belanjaan yang berkurang juga gitu. Jadi berdampak banget ya teman-teman. Sama halnya seperti ibu-ibu yang sekarang pada belanja, misalnya dulunya mereka kalau misalnya belanja beras 10 kilo gitu, dengan harga beras yang tinggi sekarang juga mereka kayak mengurangi belanjaan mereka. Misalnya dulu 10 kilo, sekarang jadi belinya cuma 5 kilo aja gitu. Karena sebagai ibu rumah tangga itu mereka pasti nggak cuma mikirin beli beras aja ya teman-teman, nanti masih mikirin untuk beli sayurnya, beli lauknya, mungkin juga beli buah-buahan juga untuk anak-anaknya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak berasa banget gitu uang segitu kita belanjain dengan mungkin nominalnya sama, tapi barang yang kita dapat udah nggak bisa sama lagi gitu ya teman-teman. Nah untuk harga telur ini biasanya juga naiknya nggak tentu ya teman-teman, kadang tiba-tiba murah, kadang tiba-tiba naik gitu ya teman-teman. Nah kadang tuh Bunda ambil pagi itu masih harga 26, tapi tahu-tahu nanti sore udah naik jadi 28 gitu. Nah biasanya juga Bunda tuh ngikutin harga beli ya teman-teman. Misalnya harga belinya sekarang 28 gitu, nanti Bunda jualnya juga ngikutin harga pasaran yang sekarang. Tapi kalau tiba-tiba pas turun terus kita telurnya juga belum habis di warung, ya kita tetap jual dengan harga awal kita beli gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngikutin harga yang sekarang, misalnya turun, tiba-tiba turun gitu ya, maka kita akan merugi. Makanya kalau misalnya telur itu Bunda nggak berani ambil banyak, dikarenakan naik turunnya itu nggak pasti ya teman-teman. Jadi mendingan ambil sedikit, cepet habis, terus nanti bisa beli lagi dan tetap bisa menyesuaikan harga jual gitu ya teman-teman. Karena kalau telur juga kita nggak bisa
nyimpen terlalu lama juga gitu ya teman-teman. Dan dari pengalaman bunda dari tahun ke tahun itu biasanya kalau udah bulan Desember itu yang pada naik itu kayak gula, margarin, terus telur, tepung itu biasanya pada naik ya teman-teman. Nah di sini makanya bunda tuh selalu belajar mengamati apa sih yang bakalan naik di bulan-bulan ini, terus nanti kalau misalnya udah mendekati bulan puasa yang pada naik apa, terus yang dibutuhkan sama pembeli juga apa di situ ya teman-teman. Makanya bunda tuh kadang suka nyatet gitu. Oh, kalau misalnya di bulan ini mendekati bulan Desember udah mau tahun baru, ini yang bakal naik barang-barang ini, terus nanti yang sering dicari sama pembeli itu barang-barang ini kayak gitu. Jadi tuh kayak persiapan gitu ya teman-teman, cuman tetap bunda tuh nggak yang ambilnya langsung banyak itu enggak, karena kadang kebutuhan orang juga bisa berubah-ubah gitu ya teman-teman, yang biasanya bikin kue nggak bikin kue, yang biasanya justru nggak pernah bikin malah bikin kayak gitu teman-teman. Jadi bunda tuh tetap menyediakan walaupun harganya tinggi pada naik, tapi ya udah kita berusaha menyediakan walaupun kita nggak bisa menyediakan banyak gitu. Dan untuk harga minyak alhamdulillah di tempat bunda itu udah lumayan turun banyak ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya sempat melambung tinggi ya minyak, sekarang udah mulai turun, udah mulai murah lagi gitu ya. Bunda sih berharap sebagai pedagang kalau bisa harga distabilkan supaya para pelanggan juga ikutan senang gitu ya, karena kalau misalnya harga pada tinggi kadang suka nggak tega gitu ya teman-teman sama pembeli, karena apa yang mereka rasakan bunda juga ngerasain itu gitu ya teman-teman. Nah pokoknya teman-teman, jadi gimana cara menyikapinya ya kalau misalnya versinya bunda seperti itu ya teman-teman, tetap dibelanjakan karena kan kita jualan kayak mengikuti apa yang dimau pelanggan gitu ya teman-teman. Jadi walaupun harganya tinggi, walaupun harganya mahal gitu ya, tetap kita berusaha untuk menyediakan di warung kita. Karena kalau misalnya kita belanja justru yang murah tapi justru itu nggak dicari sama pelanggan ya, maka percuma gitu, karena nggak akan ada yang beli gitu. Cuman kalau misalnya kita menyediakan barang yang sesuai pelanggan mau, walaupun harganya tinggi, ya udah kita berusaha untuk melengkapinya di warung kita, tapi kan tetap barang itu bakalan laku gitu teman-teman. Dan tentu saja sebagai pedagang kita menyediakan barang-barang yang selalu dicari sama pembeli gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk belanjain atau menyediakan barang-barang yang sudah pasti laku walaupun harganya naik ya teman-teman. Apalagi kalau gula, beras, itu telur itu pasti dicari banget ya di warung sembako tuh pasti bakalan laku, karena itu kebutuhan pokok ya teman-teman, setiap hari itu pasti pada ngebutuhin gitu ya. Walaupun telur nggak setiap hari ngebutuhin, tapi kebanyakan kalau telur itu setiap hari itu pasti banyak yang beli gitu. Di tempat bunda juga seperti itu, telur itu setiap hari laris dan juga banyak dicari sama ibu-ibu ya teman-teman. Dan juga nggak cuman ibu-ibu, di sini juga kalau untuk telur itu banyak anak kos juga yang nyari, karena mereka pikir kalau telur itu adalah bahan yang gampang dan cepat bisa dimasak gitu ya teman-teman. Entah mereka lagi buru-buru mau berangkat ke kampus, atau mungkin ibu-ibu yang punya anak sekolah pengen buru-buru bikinin sarapan untuk anaknya. Jadi kalau misalnya ada persediaan telur itu hal yang gampang dan bisa cepat untuk dimasak gitu ya. Nah di sini juga nggak cuman bahan pokok aja yang naik ya teman-teman, nggak cuman beras, nggak cuman gula, nggak cuman telur, tapi kayak permen itu juga pada naik, terus le mineral, terus ada beberapa makanan juga, ada beberapa kopi kayak gitu. Jadi memang banyak yang naik ya teman-teman. Nah itu juga yang kita semua rasakan ya sebagai pedagang. Kalau misalnya kita bisa mengamati setiap kali kita belanja, kita cek dengan daftar belanjaan kita, terus berapa totalannya gitu, maka kita akan mengikuti prosesnya itu ya teman-teman. Dulu pertama jualan harganya segini, sekarang harganya udah segini aja gitu. Makanya kita tuh harus selalu ini ya teman-teman, teliti gitu ya dalam mengecek harga-harga yang kita dapatkan dari grosir, entah itu dari agen. Jadi kalau misalnya harganya naik, kita juga nggak ketinggalan infonya, update-nya gitu ya teman-teman. Nah buat kalian pokoknya kalau misalnya mikir kok semuanya bahan pokok pada naik, ini gimana mau belanja? Kalau untuk bunda sendiri nggak apa-apa tetap belanja gitu, tapi tetap barang-barang yang itu udah pasti laku dan memang banyak dicari sama orang gitu. Walaupun barangnya naik, harganya naik ya teman-teman, tapi tetap harus disediakan di warung kita kalau memang barang-barang itu memang barang yang terlaris di warungnya kita gitu. Karena ya keluar modalnya itu juga sama aja kan, misalnya kita modalnya 100.000, paling nanti kalau misalnya kita jual
misalnya kita ambil untung 1.000 atau 2.000, maka akan kembali segitu lagi gitu ya teman-teman. Meskipun harga naik tapi akan tetap sama uang yang akan kembali ke kita lagi ya, walaupun untungnya nggak seberapa, tapi kan intinya tetap kembali gitu ya teman-teman. Dan untuk kemarin yang pada tanya Indomie sekarang jualnya berapa bun gitu per mian gitu. Kalau untuk mie itu masih sama, jualnya masih seperti dulu ya. Jadi untuk yang rebus itu Bunda masih jual harga 3 ribuan. Untuk yang goreng yang biasa itu 3,5, untuk yang jumbo 4.000, sama sarimi yang isi 2 juga masih 4.000. Jadi untuk Indomie itu walaupun harganya naik sedikit, tapi Bunda tetap nggak naikin, masih dengan harga lama ya, harga jualnya. Jadi ada beberapa barang yang memang harga kulaknya atau harga belanjanya Bunda tuh udah pada naik teman-teman. Misalnya naik 1.000 atau naik 2.000, pokoknya intinya naik 1.000 sampai 5.000 gitu ya teman-teman. Cuman kadang Bunda tuh harga jualnya dari Bunda sendiri tuh nggak Bunda naikin, jadi tetap sama. Tapi ya kayak ibaratnya kayak mengurangi pendapatan kita kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang penting tuh kita ngejualnya ke pelanggan itu nggak terlalu mahal dan barang itu bisa cepet laku, terus nanti bisa kita belanjakan lagi. Itu juga salah satu strategi untuk pelanggan itu bisa tetap bertahan di warung kita supaya mau balik lagi ke warungnya kita. Jadi walaupun harga naik, kita juga naikinnya pelan-pelan gitu ya teman-teman. Di samping itu juga karena Bunda mikirnya kan yang namanya kita dagang itu nggak cuman mikirin tentang keuntungan aja gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita bisa membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik sama pelanggan, itu juga akan menjadi ladang rezeki kita juga gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi cuman itu yang bisa Bunda sampaikan di video kali ini, dan semoga kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki ya teman-teman. Walaupun kita semua juga tahu sekarang bahan pokok lagi pada naik dan kita sebagai penjual atau pedagang itu merasakan dampaknya, tapi semoga rezeki kita selalu diberikan kelancaran ya teman-teman. Tetap berpikir positif aja dan semoga nanti akan bisa kembali stabil lagi harga-harganya, karena ya kasihan juga ya para ibu-ibu rumah tangga yang juga merasakan dampaknya seperti kita juga. Nah oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini buat kalian yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.